Ceker pedas ala dapur Heni. Yuk langsung aja ya. Nah ini bahan yang aku perlukan untuk membuat ceker pedas. Ini aku pakai ceker ayam 1 kilo. Ini aku belah tengahnya ya. Nah tujuannya dibelah tengahnya ini nanti kan memang aku mau goreng ya. Jadi supaya saat dia digoreng itu tidak meletus-letus ya. Nah supaya tidak mengenain tangan kita. Karena kan posisi pas minyaknya panas ya. Nah, supaya aman. Jadi dibelah seperti ini. Nah, selesai. Nah, sekarang aku mau goreng. Nah, ini goreng dengan minyak secukupnya ya. Ceker yang sudah dibelah tadi. Secukupnya aja. Ini tadi minyaknya panas, kemudian aku matiin ya karena aku takut kalau nanti minyaknya meletus-letus gitu ya atau apa ya bahasanya ya, pokoknya kayak meletus gitu ya minyaknya itu. Nah jadi aku matikan dulu baru aku nyalakan lagi, kemudian aku tutup seperti ini. Jadi kita pilih amannya aja ya. Nah ini kan agak lengket-lengket gitu ya, kita balik dengan hati-hati ya. Kita kasih tutup gini. Sorry ya ini saya tutup seperti ini karena apa, takutnya nanti kena HP juga, kena kameranya ini ya, minyaknya itu yang loncat-loncat. Kita lanjutkan sampai selesai ya menggorengnya ya, nanti sambil kita lihat lagi. Nah untuk amannya kalau sudah selesai kita matikan dulu aja kompornya, kemudian baru kita buka seperti ini ya. Jadi supaya aman minyaknya tidak loncat-loncat. Nah ini kan masih agak lengket-lengket tapi ini sudah cukup ya segini ya untuk keringnya ya, nggak usah terlalu kering-kering banget tapi juga jangan terlalu basah. Nah, seperti ini teksturnya. Nah memasak ceker dengan cara digoreng seperti ini dulu itu tujuannya nanti saat dia dimasak dijadikan seperti lauk gitu ya, dicampur dengan kuah itu nanti kuahnya tidak mudah membentuk gel kalau dia sudah dingin, jadi tetap kuahnya tetap encer ya. Nah ini ya setelah digoreng seperti ini ya, tidak apa-apa ini nanti juga bisa lunak dengan sendirinya kalau kita sudah masak dengan kuah ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Nah, ini bumbu yang dihaluskan 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih ya. Terus kemudian kemirinya aku pakai 3 butir. Ini sudah digoreng ya. Terus kemudian kunyit dan juga jahe 1 ruas jari aja keduanya ya. Terus kemudian ada ketumbar bubuk 1 sendok teh. Terus kemudian lada bubuk setengah sendok teh, lalu pala bubuk 1/4 sendok teh. Nah, terus ini ada 25 biji cabai rawit dan 2 biji cabai merah ukuran besar ya, karena ini nanti kita bikin yang pedas. Terus kemudian bahan pelengkapnya 1 batang serai, ini nanti digeprek, 2 ruas jari lengkuas ya, nanti digeprek juga. Terus kemudian daun salam 4 lembar. Terus kemudian daun jeruk kurang lebih 3 lembar aja. Ini nanti sebagai bumbu pelengkap ya. Terus kemudian ini ada pelengkap lainnya, cengkeh ya 5 butir bunga cengkeh, terus kemudian bunga lawangnya 3 butir aja sudah cukup ya. Ini untuk memperkuat rasa, jadi rasanya dia itu nanti lebih enak kalau dikasih bunga lawang. Terus kemudian ada gula merah ini 20 gram, terus kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk dan juga setengah sendok teh garam ya. Terus kemudian jangan lupa ini 4 sendok makan kecap manis, aku pakai 4 sendok makan ya. Nah kita haluskan dulu untuk bumbu halusnya ya, aku blender aja. Jadi ini aku iris untuk cabai rawit dan cabai merah besarnya. Ini cabai merah besar diiris dulu seperti ini supaya nanti mempermudah saat memblender ya, biar nggak sulit blendernya ya. Seperti biasa karena kita kan males mengulek-ulek, jadi kita pakai blender aja. Masukkan juga cabai rawitnya. Terus kemudian bawang merah diiris tipis juga jadi supaya lebih cepat nanti. Terus bawang putih juga diiris supaya blendernya lebih mudah. Terus kemudian kemiri juga kita iris seperti ini. Ini kemiri yang sudah digoreng ya.
Kita masukkan semua. Terus kemudian jahe kita iris juga. Terus kemudian kunyit kita iris juga. Lalu masukkan ketumbar, lada, dan juga pala bubuk. Ketumbar bubuk, lada bubuk, dan pala bubuk kita masukkan. Kita blender jadi satu ya. Nah, ini bumbu yang sudah di blender, bumbu halus yang sudah di blender tadi ya, sudah dihaluskan ya. Kita tumis dengan minyak secukupnya aja. Kita tumis ya. Kita bersihkan sisa bumbu yang ada di blender. Bersihkan semua ya, sisa-sisa bumbu yang ada di blender. Biar semuanya masak sempurna ya. Sisanya bisa nanti kita kasih air buat nanti ya. Sekarang masukkan serai, lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Sambil kita tumis sampai harum. Terus kemudian masukkan juga bunga cengkeh dan juga bunga lawang ya. Tumis kembali sampai dia benar-benar harum dan berwarna lebih gelap ya, lebih sedikit gelap. Terus kemudian kering dan juga sedikit berminyak ya, seperti biasa. Tradisi kita saat kita menumis, atau kebiasaan kita, jadi harus benar-benar matang bumbunya ya. Nah, ini sudah keluar minyaknya ya. Kemudian kita tambahkan air. Air yang kita pakai itu bersihkan sisa bumbu ya yang ada di blender. Nah, kita tambahkan air secukupnya. Kurang lebih ini total air yang aku pakai ini masih 600 ml ya. Nanti kalau kurang, nanti kan sambil cicipi ya. Kalau kurang bisa ditambah lagi airnya. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Campur jadi satu. Terus kemudian masukkan ceker ayamnya yang sudah digoreng tadi. Nah, ini tujuannya kan tadi digoreng supaya nanti kuahnya ini tidak menjadi jelly. Tambahkan air ya bila airnya kurang. Jadi total air kembali 750 karena aku sudah tambahkan tadi ya. Sesuaikan aja untuk airnya ya. Kemudian tambahkan kecap manis. Empat sendok makan kecap manisnya ya. Masak sampai dia mendidih. Tunggu sampai mendidih rata ya. Ini sambil diaduk seperti ini. Tunggu sampai mendidih rata. Kalau sudah mendidih rata, tutup wajannya ya. Kemudian masak terus dengan api kecil ke sedang kurang lebih 20 menit sampai cekernya ini agak sedikit lunak ya. Tutup dulu. Nah, ini setelah 20 menit dicoba ya, kita cek lunak apa enggaknya cekernya. Kalau sudah agak lunak dan kalau airnya memang kurang, ini boleh ditambah ya airnya ya. Soalnya kan kita masaknya agak lama, jadi takutnya airnya berkurang, jadi nanti rasanya kan jadi asin atau manis, terlalu kemanisan gitu. Jadi boleh ditambahkan air. Aku mau tutup dulu. Ini aku lihat udah selesai. Ini sudah cukup lah ya. Udah 20 menit lebih, ini hampir 25 menit aku masaknya. Nah, selesai matikan api. Siap hidangkan. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kuahnya, ini kuah kental bukan kuah yang membentuk gel ya. Ini kuahnya itu kan kuah dari memang bumbunya karena kental ya. Cuma nanti kalau dia dingin, itu tidak akan membentuk jelly. Kalau kita nggak goreng cekernya, biasanya kalau pas kondisi dingin dia kan akan jadi jelly. Nah, cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Terima kasih sudah menonton video dapur ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.